Kadang-kadang kita punya kelebihan rezeki pun tapi merasa sayang untuk diberikan. Dan kita merasa kalau udah sedekah itu uang kita berkurang. Kenapa orang merasa kalau sedekah uangnya berkurang? Karena dia ragu akan dikembaliin gak nih sama Allah. Cuman gak bisa ngomong. Yang berbicara di situ hatinya. Lisan kita gak mungkin bilang Allah ngembaliin gak uang saya. Gak mungkin. Tapi kita kan berkomunikasi dengan Allah lewat hati juga. Kadang-kadang dengan lisan kita berkomunikasi dengan Allah, tetapi hati kita sebaliknya, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu berkomunikasi dengan kita bukan dengan fisik dulu, bukan zahir dulu, tapi hati kita. Jadi kalau lisan kita bilang amanna, hati kita bilang ragu, maka Allah bilang wa ma hum bimu'minin. Kenapa kita kayak ragu-ragu mau sedekah? Karena kita pikir ini dibalikin gak ya, dibalikin gak ya? Buktiin deh, buktiin sendiri. Saya gak akan minta nih pakai apa, sini kasih, saya gak akan minta gitu. Buktiin sendiri-sendiri aja deh. Karena kita masing-masing punya cara sendiri, buktiin aja sendiri. Gimana kalau kita ngasih, gak lama tuh, gak lama, cepet banget. Berapa jumlahnya? Jangan tanya saya, Allah lebih tahu. Saya nggak berani menjanjikan angkanya karena bisa dikonversi dalam bentuk angka, bisa dikonversi dalam bentuk kehidupan, bahagia, hidayah, bisa juga untuk keluarga, anak kita, dan yang lebih baik lagi dikonversinya di akhirat. Jangan semuanya pengen diambil di dunia, terus akhirat kita sisanya apa? Kan kita nggak hidup sekali doang teman-teman, kita hidup tuh 2 kali. Mati yang sekali, hidup 2 kali. Dan dalam kehidupan kita di akhirat, kita juga butuh bekal seperti kehidupan di dunia. Tapi karena kehidupan di dunia ini kita gak lama, bekalnya gak banyak-banyak amat. Sedangkan kehidupan akhirat lama, susah. Udah gak bisa ikhtiar lagi. Di dunia kita masih bisa ikhtiar nih. Di akhirat kita tinggal make yang di dunia. Udah gak bisa diikhtiarkan lagi. Itulah kenapa butuh bekal akhirat. Jangan semuanya pengen dihabisin di dunia. Kali 700 kali lipat. Kita sedekah 1.000 pengen balik 700.000. Kok baliknya cuma 100.000? Kan 600.000-nya di akhirat. Karena kita butuh di akhirat itu lebih banyak daripada butuh di dunia. Kecuali di akhirat ada lapangan pekerjaan. Masih ada proyek-proyekan, masih bisa dagang. Masalahnya di akhirat gak ada itu, adanya cuma nikmat dan kesusahan. Orang yang nikmat artinya dia mendapatkan rahmat Allah dan Allah merahmati dia karena amal-amal dia. Ini biar lengkap nih kalimatnya. Dia tidak mendapatkan nikmat karena amalnya, tetapi dia mendapatkan nikmat karena rahmat Allah. Masuk surga karena rahmat Allah, tetapi Allah merahmati yang beramal. Kan gitu ya. Kita gak masuk surga karena sholat. Kita gak masuk surga karena sedekah, karena puasa, karena amal solih. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Ya, terus pertanyaannya siapa yang Allah rahmati? Yang beramal solih. Gimana Allah merahmati yang berbuat dosa, maksiat dan zolim? Kalau gitu di mana keadilan Allah? Kalau Allah sama-sama merahmati yang zolim sama yang terzolimi. Orang menyakiti kita, kemudian maaf nih bahasa lebih vulgar lagi. Seorang koruptor, seorang begal, seorang perampok yang belum bertobat nih ceritanya. Mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menyakiti orang lain, sama masuk surganya dengan korbannya. Terus di mana keadilan Allah? Kecuali dia sudah bertaubat. Artinya kita di akhirat itu udah gak bisa lagi beramal, gak bisa lagi berusaha. Sehingga orang yang menyesal di akhirat pasti ngomongnya gini, ya Allah kembalikan saya ke dunia, maka saya akan melakukan ibadah, sholat, sedekah dan seterusnya. Pasti minta dibalikin ke dunia. Kenapa? Karena di dunia doang bisa berusaha kayak gitu. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini kalau gak Allah balas persis dengan angka-angka dalam persepsi logika kita, yakinlah Allah tetap ngebalas kok, cuman dikonversinya di akhirat. Sebagian dikasih ke dunia sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Allah lebih tahu kok kebutuhan kita. Tapi yang pasti Allah balas. Dan seringnya sih cara Allah berhitung itu lebih baik daripada cara kita. Kita berhitung dikali sekian, Allah mengalinya lebih dari itu dan tidak ada batas.
Seringnya kayak gitu sih. Iman yang menyuruh kita melakukan itu. Berpengaruh kepada ibadah. Kenapa kita berpuasa? Karena Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Orang yang beriman yang bisa berpuasa. Kalau nahan lapar dan haus, banyak orang yang bisa. Tapi berpuasa dengan makna yang utuh hanya orang yang beriman. Panjang lagi nanti tuh ceritanya tentang bab itu. Tahun depan deh kita bahas di bulan Ramadan. Insya Allah kalau ada umur dan kesempatan.